Salwa dimute dulu, Salwa. Udah? Kita mulai ya. Ya, Bu. Itu suara siapa di mute? Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya. Kelihatan nggak ini? Screen-nya? Kelihatan, Bu. Ini sudah perkataan ya, lanjut aja. Yaitu menyampaikan tentang waspada COVID-19. COVID-19 atau yang kita sebut sebagai coronavirus. Ala-ala ya. Nah, nama Ibu Fadil Aziza, tanggal lahir tanggal 28 April, suku kerja Lampung Utara, umur 27 tahun, status menikah, suami 1, anak 1. Kita ada Instagramnya juga ada. Kemudian Ibu bahas itu di sini tentang virus corona. Ibu, kita di rumah aja belajarnya di rumah aja. Kenapa sih? Karena kita ini sedang pandemi, masa di mana ada virus yang menyerang tidak hanya di suatu daerah saja, di seluruh dunia semuanya terdampak virus corona. Ada nggak teman-teman di sini yang ngerasa jenuh di rumah? Saya, Bu. Jenuh ya, pasti kita sudah terdampak masa pandemi ini sudah tahun lebih ya, 1,5 tahun. Pasti teman-teman jenuh, apalagi kalau gurunya juga jenuh, apalagi anak-anaknya, siswa-siswanya ya. Siswa-siswa juga jenuh, guru juga jenuh. Kita nggak bisa misalnya secara online. Nah, kita harus waspada terhadap virus ini. Namun kita juga harus tahu coronavirus itu supaya kita waspada terhadap itu. Jadi coronavirus itu apa sih? Nah, virus yang menyerang sistem pernapasan. Kemudian varian virus COVID yang menyerang manusia di segala usia. Jadi semua usia bisa terkena virus ini. Dari yang usia lanjut, dewasa, anak-anak, ibu hamil ya, sampai bayi pun menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat namanya pneumonia, kemudian hingga kematian. Jadi virus ini tidak bisa disepelekan karena dia gangguannya itu, gejalanya itu berbeda-beda tiap orang. Kemudian, nah infeksi virus corona sama mungkin diketahui ya akhir Desember 2019 kita ke Indonesia itu sudah mulai awal tahun masuk ke Indonesia nih virusnya. Kemudian kita kalau nggak salah ya. Ada yang masih ingat nggak? Kita sudah mulai daring ya. Nah, virus ini menular dengan sangat cepat dan terhampir semua negara termasuk Indonesia ya dalam waktu beberapa bulan. Nah, karena virus ini kita menyebabkan kita itu lockdown atau penyekatan daerah. Nah, sekarang ada istilahnya itu kalau dulu PSBB ya, sekarang istilahnya PPKM.
termasuk di Lampung sendiri juga menerapkan PPKM. Seperti misalkan yang kasusnya sudah banyak terjadi, di Bogor, kemudian di mana lagi kalau nggak salah di Lampung Barat. Kalau di Lampung Utara tidak menerapkan, tapi tetap menjaga kesehatan. Ibu mungkin bukan tenaga kesehatan ya, tapi hal ini perlu disampaikan dan bagaimana cara mencegahnya. Kalau teman-teman ketik di Google virus corona, itu sudah di sana semua ada semuanya, dari data statistik, kemudian pengertian cara mencegahnya, kemudian ada protokol kesehatan dan lain-lainnya. Jadi virus corona ini kalian dapat apa ya, informasi tentang virus corona ini banyak, salah satunya di Google. Kemudian bagaimana virus corona menular? Virus corona ini melalui percikan darah atau droplet. Jadi kalau teman-teman bersin, kan biasanya ada percikan ya. Walaupun kita tahu gitu ya, nggak kelihatan percikannya. Itu namanya droplet ya. Dia kecil sampai nggak kelihatan, itu namanya droplet. Jadi kalau ada orang yang terinfeksi virus corona, nah dia akan mengeluarkan droplet. Nah untuk itu kita harus pakai masker supaya terlindungi ketika orang yang bersin itu kita tidak kena. Karena virus corona ini kan masuknya lewat mulut, lewat mata, lewat hidung. Makanya kita harus pakai masker. Sirkulasi udara yang kurang bagus itu juga ini ya, bisa, jadi virus corona itu kan bisa terbang-terbang di suatu ruangan. Kalau sirkulasi udaranya tidak bagus, ya itu bisa nempel ke kita juga gitu, ke badan kita, ke baju kita, seperti itu. Kemudian gejalanya apa ya? Jadi ada dua ya. Yang terkena virus corona ini ada yang orang tanpa gejala, ada yang orang yang bergejala. Kalau tanpa gejala ini yang nggak ada gejalanya sama sekali, sehat walafiat ya, bisa beraktivitas. Tapi meskipun tidak ada gejala, dia tetap bisa menularkan virus ke orang lain. Gitu. Jadi tetap menularkan. Apalagi yang bergejala. Kalau yang bergejala ini ya, udah pasti bisa menularkan ke orang lain dan ternyata memiliki gejala yang berbeda-beda. Ada yang pilek, kemudian batuk kering, sesak napas, anosmia. Anosmia itu hilang dalam mencium bau ya. Jadi tidak bisa mencium apa-apa, itu biasanya beberapa hari tidak bisa mencium apapun, meskipun tidak pilek ya, atau meskipun batuknya itu batuk kering. Jadi aneh gitu. Nah kemudian diare, mual, ini gejala umum ya. Sakit kepala, hilang indera pengecapan, dan lain-lain. Tergantung pada imunitas tubuh. Makanya kita harus memiliki imunitas yang baik, yang bagus. Kalau yang bagus, yang imunitasnya bagus, itu biasanya ini ya, tidak bergejala gitu. Tapi tetap bisa menularkan virus ini kepada orang lain. Setiap orang ini bisa memiliki gejala yang berbeda. Kenapa? Ya karena imunitas tubuh yang berbeda. Dan biasanya ada penyakit bawaan. Misalkan ada yang punya sistem asma ya. Punya asma itu dia resikonya lebih besar kalau kena virus corona. Karena virus corona ini kan pernapasan. Kalau pernapasannya diserang, sedangkan dia punya asma, itu risiko sakitnya tambah parah itu lebih besar gitu. Jadi hati-hati. Nih ya, seseorang dapat tertular COVID melalui berbagai cara. Ya, tidak sengaja menghirup percikan ludah, droplet, kemudian memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun ya. Kemudian kontak jarak dekat dengan penderita COVID. Selanjutnya, nah ini yang
kita lakukan ini protokol kesehatan ya dengan 5. Pertama, memakai masker, kedua, mencuci tangan juga jangan asal-asal cuci ya. Tangan ini dia pakai sabun, kemudian dicuci-cuci seperti ini, digosok-gosok seperti ini ya selama berapa ya? 20 detik kalau nggak salah. Ya nggak? Ada yang ingat? Nah gitu, jadi harus ini ya. Bu. Harus sebersih mungkin. Karena pakai sabun apapun nggak masalah. Kalau misalkan ada sabun cuci piring, pakai sabun cuci piring. Misalkan pakai sabunnya khusus itu ya, yang khusus untuk tangan itu bisa. Pakai sabun mandi bisa. Terus pakai sabun bayi, misalkan ada sabun bayi di situ bisa. Sabun apapun jenisnya itu bisa membunuh virus. Gitu. Jadi makanya kalau kita habis dari keluar rumah, ya misalkan aktivitas di luar rumah nih, misal kemudian masuk ke rumah itu disarankan untuk langsung mandi karena kena sabun itu bisa membunuh virus, gitu ya Nana. Jadi kalau habis dari keluar rumah itu segera bersih-bersih gitu, karena sabun itu bisa membunuh virus. Kemudian selain itu jaga jarak. Nah, menjaga jarak ini kan minimal 1 meter ya. Jadi kalau misalnya dempetan gitu. Kalau misalnya Amin, di mute dulu. Nah, karena kalau bersin itu biasanya dia 1 meter nih. Kita bersin ya, hacu. Dia dropletnya itu 1 meter larinya. Gitu. Itu minimal ya. Apalagi kalau yang bersinnya alay. Hajing, langsung 2 meter misalkan dropletnya itu. Ya kan? Jadi harus menjaga jarak. Kemudian yang ke M-nya, M yang keempat yaitu menjauhi kerumunan. Jadi kalau sebisa mungkin kalau kumpul-kumpul ya ditunda dulu. Ada yang hajatan ya ditunda dulu. Kalau misalkan saudara yang hajatan sebisa mungkin ya seperlunya aja, datang seperlunya aja. Kalau misalkan ada undangan hajatan misalkan dari mana ya kita tunda dulu, yang penting tetap ngasih amplop gitu kan. Jadi tetap menghargailah, dan sekarang pun kayaknya sudah tidak boleh ya melakukan hajatan, khususnya di Lampung Utara. Tidak boleh karena masih zona merah gitu. Kemudian membatasi mobilitas. Mobilitas itu apa sih? Mobilitas itu pergerakan ya. Jadi kita nggak perlu lah main ke sana, main ke sini, pulang ke sana, pulang ke sini, main ke sana, ke sini. Jadi mobilitas itu pergerakan kita setiap hari kemana-kemana ya. Semakin kita mobilitasnya tinggi ya semakin besar resiko tertular gitu. Jadi kalau bisa memang disuruh untuk di rumah saja, meskipun ya ibu tahu ya di rumah itu pasti jenuh, mau belajar mungkin agak males, pengennya sekolah ya pastinya, cuman ya itu ya sabar gitu ya, karena ya kita semua seperti itu gitu, seluruh dunia seperti itu gitu. Lockdown semuanya. Ini sudah ya sebentar. Nah, kemudian jaga imunitas di saat pandemi. Sebentar. Oh. Nah, jaga imunitas tubuh di saat pandemi. Caranya dengan apa? Makan makanan sehat bergizi. Nggak usah pilih-pilih makanan lah. Sering-sering makan sayur dan buah. Buahnya juga nggak perlu yang mahal-mahal. Kalau di rumah ada buah jambu biji, ya udah dimakan, itu kan vitamin C. Kemudian misalkan ada pepaya ya dari belakang rumah misalkan, ya dimakan, itu juga bagus untuk tubuh. Kemudian sayur. Seadanya ada, sayur apapun dimakan. Ada sayur bayam, ada sayur sawi misalkan ya. Kemudian wortel dan lain-lainnya yang dimasakkan oleh orang tuanya ya tetap dimakan. Kemudian jangan lupa tidur cukup. Ada yang tidurnya malam-malam? Siapa yang tidurnya malam-malam? Terkadang ada ya. Jangan tidur
malam-malam ya. Karena terkadang ada juga yang WA ibu malam-malam gitu. Di jam 11 WA ibu gitu kan. Ibu kan, waduh ini jam 11 WA, ya nggak mungkin lah ya ibu balas malam-malam. Jadi kalau ngechat gurunya, usahakan jangan malam-malam ya, malam-malam banget ya. Kalau masih jam 8, jam 9 masih boleh lah. Kalau misalkan jam 11 itu kan waktunya istirahat ya, jadi ditunda dulu sampai besok pagi gitu ya Nana. Jangan begadang ya, kalau begadang itu nanti membuat imunitas tubuh kita itu berkurang kalau begadang itu. Karena gimana ya, hak tubuh kita itu kan istirahat, ya kan? Kalau misalkan nggak diistirahatkan, dia pasti kelelahan tubuh kita, meskipun tubuh kita ini nggak bisa ngomong. Misalkan ngomong ke kita, tolong dong, saya ditidurin dulu, misalkan tubuhnya ya, ngomong kayak gitu. Nggak bisa ngomong kalau tubuh kan, nanti dia ada saatnya tubuh itu akan meronta gitu, akan menimbulkan gejala, entah itu pusing, entah itu badannya panas dan lain-lain ya gitu. Jadi kita jangan jangan memaksakan tubuh kita yang harusnya istirahat malah dipakai untuk kerja terus, melek di malam hari. Kecuali kalau untuk ibadah ya oke. Kemudian untuk belajar ya oke, tapi kalau hanya untuk misalkan main game atau chatting dengan teman atau scrolling Instagram, Facebook, ya tidak usah, bisa pagi ya kan. Kemudian adalah berolahraga. Di sini yang rajin olahraga. Sama rajin olahraga nggak? Iya, Bu. Ya, olahraga itu ya minimal ya seminggu sekali ya. Minimal banget ya kan. Bisa tiap hari kalau untuk peregangan aja ya. Begini. Nah, itu sudah cukup gitu ya. Stretching namanya. Nah, kalau untuk yang senam itu kan kalau senam enak ya, seru juga gitu kan di rumah misalkan sama adiknya atau sama keponakan sepupu misalkan itu kan seru ya, misalkan senam, kemudian ya pokoknya olahraga yang bisa kita lakukan lah di rumah gitu. Seenggaknya olahragalah seminggu sekali. Kemudian minum air putih. Jangan sepelekan minum air putih ini sangat bermanfaat gitu. Kalau misalkan virus ini ya, kalau kita minum air putih itu kan tubuh kita akan bekerja dengan baik ya. Apalagi minum air putihnya itu minimal 8 gelas ya kan? Minum air putihnya minimal 8 gelas dalam sehari, jadi tubuh kita juga bekerja dengan baik, sehingga kita menjadi sehat, imun kita menjadi bagus. Nah, jadi terhindar dari virus corona. Kemudian selanjutnya adalah hindari stres. Ini yang paling penting. Kalau badan kita sehat, tapi pikiran kita tidak sehat, ya pasti nanti akan sakit. Karena tubuh kita dan pikiran kita itu connect ya, berhubungan. Kalau kitanya stres, aduh stres saya di rumah terus, jenuh saya misalkan. Stres gitu ya, terus pokoknya galau lah ya, nggak mau belajar dan lain-lain. Nanti akan berpengaruh terhadap tubuh kita juga gitu. Yang terakhir, virus corona adalah makhluk Allah. Jadi, jangan takut dengan sesama makhluk Allah, tapi tetap waspada dan berusaha hidup sehat. Gitu. Jadi, kita jangan menyalahkan ya, jangan menyalahkan Allah. Allah ini gimana sih? Kita dikasih virus corona, kita nggak bisa sekolah, dan lain-lain gitu ya. Jangan seperti itu, karena ini sudah takdir. Allah ini memberikan ujian kepada manusia ini sudah takdir, dan bisa jadi ini sebuah ujian gitu bagi orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang beriman diberi ujian, maka dia akan sabar, ya kan? Akan sabar. Ibu agak ceramah dikit, cuman iya, kalau kita sabar diberi ujian, berarti kita lolos ujiannya, gitu kan? Kita jangan menyalahkan keadaan, kayak mana saya nggak bisa begini. Meskipun iya memang ada gitu yang terdampak PPKM gitu ya, yang tidak bisa penghasilannya sehari-hari itu berkurang.
itu ada mungkin di antara orang tua teman-teman semua, misalkan ya, ada yang berkurang penghasilan hariannya, atau misalkan di di PHK dari pekerjaannya gitu. Ya itu kita tetap sabar dan bertakwa, qanaah ya, menerima gitu atas takdir Allah Subhanahu wa taala, dan terus berikhtiar. Ikhtiarnya itu ya berupa sehat, kita berusaha hidup sehat dan tetap waspada terhadap virus corona ini gitu ya. Jangan mentang-mentang kita sehat gitu ya, sehat tapi kita tidak peduli dengan orang lain. Karena balik lagi, kalau kalau teman-teman badannya sehat, misalkan imunnya bagus, tapi OTG ya, orang tanpa bergejala gitu ya, dalam tubuh kita ada virus corona, meskipun kita terlihatnya sehat, tapi kita bisa menyebarkan virus ini kepada orang lain ya, yang punya kakek neneknya, misalkan serumah dengan kakek neneknya. Kita ingat kakek nenek kita ya, kakek nenek kita itu kan sudah tua, sudah rentan ya kan, rentan sakit. Kalau sedikit pun kita ya ngasih virus ke mereka, ya mereka langsung jatuh sakit. Dan kita ingat, kita harus menjaga ya, ingat orang lain juga, tidak hanya pada diri sendiri gitu. Ingat orang tua kita gitu, karena imunitas tubuhnya kan sudah berbeda. Kalau teman-teman biasanya untuk usia remaja ya, itu memang imunitasnya lebih bagus ya ketimbang yang sudah tua gitu. Kemudian kalau sakit pun cepat gitu penyembuhannya kalau sakit. Cuman ingatlah gitu, yang ada di rumah, yang terhadap kakek nenek kita, terhadap orang tua kita, kemudian mungkin ada yang punya adik bayi ya, ada yang punya adik bayi atau misalkan sepupu yang masih bayi yang sering kita temui gitu. Kan kasihan kalau anak bayi kena virus corona kan, kasihan. Anak bayi kan cuma bisa nangis, nggak bisa ngomong kalau sakit ya kan. Misalkan dia jadinya demam, panas tinggi, kemudian ya kita nggak tahu ya skenario Allah gitu ya. Kalau apapun skenario Allah gitu. Jadi kalau misalkan ada saudara, kemudian atau misalkan dari keluarga sendiri, misalkan dari teman-teman lingkungan kita ya, ada yang meninggal dunia gitu karena virus corona, itu sudah kehendak Allah, sudah takdir gitu. Jangan kita menyalahkan Allah gitu atas virus corona ini. Itu semua sudah kehendak, sudah takdirnya gitu, sudah ajalnya. Karena setiap kita itu sudah memiliki batas waktu atau ajal. Jadi kita mau meninggalnya itu karena virus corona atau bukan, itu sudah tertulis gitu ya, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tapi yang penting kita harus tetap berusaha untuk hidup sehat. Kira Ibu nggak ada pesertanya kok setia. Ya, harus berusaha hidup sehat. Teman-teman, ini Ibu ngapa sih bahas-bahas virus corona terus? Bosen deh di TV virus corona, tetangga corona, ya kan? Misalkan kita nggak boleh sekolah corona, semua corona, Bu. Bosen Ibu ngomongin corona terus misalkan. Ya jangan bosen. Karena virus corona ini musuh kita bersama gitu, musuh seluruh dunia yang harus kita takutkan gitu. Kasihan tenaga medis. Ada nggak yang orang tuanya atau mungkin kakaknya atau bibinya ya, atau siapa lah yang ini tenaga medis gitu? Ada nggak? Nggak ada. Nah, nggak ada ya. Ada kelas berapa ya itu yang ada? Oh, kelas 8 ibunya itu tenaga medis ya, kerjanya di rumah sakit. Itu udah kelelahan banget, teman-teman. Ya kan, ruang isolasi itu penuh di rumah sakit itu. Penuh, guys. Ibu stop share ya. Ya, di rumah sakit penuh. Oh, ada nih, ada ya. Nur Rahman. Tuh. Ada kan memang. Dan itu memang mereka sudah kelelahan. Dan banyak tenaga medis yang terkena juga. Banyak dokter-dokter yang meninggal. Banyak banget, seluruh Indonesia itu udah banyak.
Kalian kalau buka Google ya, ketik virus corona, udah banyak banget itu di situ. Statistiknya, apa namanya, yang kena, ya, yang terinfeksi berapa, yang sembuh berapa, kematiannya berapa. Kalau kalian lihat berita ya, di Jakarta itu udah disediain lahan berhektar-hektar untuk apa? Untuk pemakaman ini ya, pasien COVID ya, yang meninggal karena COVID itu sudah penuh, teman-teman. Kalau teman-teman tahu ya. Jadi kita tetap waspada dan sabar gitu. Sabar, kita di rumah aja itu sabar. Kita doakan semoga virus corona ini cepat berlalu sehingga bisa sekolah lagi. Karena ya sama, jenuh, ibu juga jenuh, dan guru-guru yang lain pun sama, jenuh juga gitu ya teman-teman. Jadi kita tetap sabar, kita doakan orang selalu. Ini teman-teman didampingin nggak sama orang tuanya di sampingnya? Enggak. Oh, enggak, Bu. Oh, enggak. Kerja ya orang tuanya ya? Enggak, Bu. Kerja. Kerja. Oke, ada yang didampingi ya. Ibu harap kalau misalkan ada yang didampingi orang tuanya dan orang tuanya apa namanya mendengar juga gitu. Ibu titip salam dan semoga sehat selalu di rumah semuanya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ada pertanyaan nggak teman-teman tentang apapun, boleh nanya deh. Enggak, Bu. Gimana? Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada yang nanya ya kita akhiri ya. Ini pesan. Nanya apa, Bu? Nanya apapun tentang virus corona atau mungkin tentang mau nanya ibu juga boleh. Kalau nggak ada ya apa aja boleh ya. Kalau nggak ada, ibu mau foto dulu. Ini Ibu tadi ada kendala ya, jadi laptop satunya itu tiba-tiba tidak connect, teman-teman. Jadi ketika Ibu tadi ngomong, tiba-tiba hilang loh. Kok bisa dikonekin? Nggak bisa. Kan Ibu bingung nih kayak mana laptopnya. Akhirnya Ibu ganti laptop lagi. Terus tadi ada yang WA, Ibu, Bu, gimana? Apa udah selesai? Ibu bilang itu kan. Oke, kita foto dulu ya. Ya, dibuka kameranya, kita foto dulu. Ibu setiap meeting pasti ngajakin foto ya teman-teman ya, supaya jadi bukti kalau teman-teman hadir dan Ibu juga melaksanakan layanan bimbingan klasikal. Oke, kita foto dulu slide 1. Pokoknya kalau Ibu bilang senyum-senyum aja deh ya. 1, 2, 3. Oke, sabar. Ibu pindahin dulu gambarnya ya. Oke, slide 1 selesai. Slide 2 ya, ini kan ada 3 slide ya. Wah, banyak juga ini yang ikut. Oke, senyum dulu, senyum. Slide 2. 1, 2, 3. Kalau misalkan nggak kelihatan ya, ada yang nggak kelihatan gitu namanya. Mukanya, berarti ya nggak dihidupin berarti ya kameranya. Oke, sekali lagi ya, senyum. Nah, sebentar, biar kelihatan dulu muka-mukanya. Ada yang nggak kelihatan soalnya mukanya. Nafa tadi hilang, ada terus hilang. Oke, 1, 2, 3, senyum. Oke, sebentar. Udah, jangan meringis terus. Oke, sudah selesai. Terima kasih pada teman-teman semua di sini yang hadir 58 orang. Kita akhiri ya, Ibu terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir. Semoga kita bisa berjumpa lagi minggu depan. Cuman Ibu nggak mengadakan Zoom seminggu sekali ya teman-teman, karena ya teman-teman kan banyak yang kendala ya, ada yang kuota dan lain-lain. Takutnya malah ini ya, memberatkan teman-teman semua, karena kalau Zoom kan lumayan ya kuotanya. Jadi ya mungkin 2 minggu atau 3 minggu sekali kita adakan Zoom gitu ya. Ada pertanyaan sebelum di-close? Enggak ada, Bu. Oke, Ada, Bu. nanti Ibu share gambarnya. Enggak ada, Bu. Ibu akhiri ya, billahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Le. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Le, ya, Nak. Iya.